Oke, tes tes. Oke, selamat pagi semuanya. Aduh, masih kurang semangat nih. Coba sekali lagi deh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, gitu dong. Saya semangat, kalian semangat, kita semua semangat ya di hari yang baru ini. Nah, selamat datang nih di mini seminar kita, yaitu membangun personal branding profesi content creator dengan berkarya di sosial media. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu aja kali ya. Perkenalkan, nama saya Mark Aidan atau biasa dipanggil Marky, akan memandu jalannya acara ini. Di era digital sekarang, jadi content creator tuh nggak cuma soal bikin konten doang, tapi juga membangun personal branding yang kuat dan konsisten agar dikenal dan juga jadi dampak baik untuk masyarakat juga. Nah, kebetulan banget hari ini kita akan bersama-sama belajar dari para speaker dan juga narasumber yang akan berbagi wawasan mereka dan juga pengalaman langsung nih dari dunia nyata kreatif digital. Tapi sebelum kita masuk ke sesi utamanya, gimana kalau kita ice breaking dulu ya? Jadi boleh di next slide. Oke, jadi ice breakingnya ini aku punya game. Nama gamenya itu Tebak Creator. Nah, clue-nya gampang. Salah. Caranya gampang. Saya akan memberikan kalian 2 clue yang berupa kata-kata dan juga gambar. Dan kalian cukup tebak saja. Bisa angkat tangan juga yang sudah tahu jawabannya ya. Boleh di next slide. Oke, untuk clue kreator yang pertama yaitu content creator ini suka kuliner kaki lima dan sering bilang makan cuy. Nah, kira-kira siapa nih yang tahu jawabannya? Boleh angkat tangan. Oke, boleh di next slide. Apakah benar next Carlos? Iya, betul banget next Carlos. Gato ya, pasti makan soto ya. Oke, boleh di next lagi untuk clue kreator kedua. Nah, yang ini ia dikenal lewat konten edukasi pengembangan. Langsung pada jauh ya. Jerome Pauline, oke boleh di next buat jawabannya. Mantap banget. Pada suka matematika nih ya kayaknya ya. Suka banget. Oke, 1000 kali 600. Oh, nanti jawabnya. Oke, boleh di next lagi ya untuk clue kreator ketiga. Nah ini nih, kreator horor nih ya. Sering berbagi kisah-kisah horor dan dikenal dengan vlog interaksinya di depan angker. Coba siapa? Yakin Junalisa? Banyak nih yang bikin konten horor nih, gak cuman coba? Halloween kan bikin konten di rumah ya, ini ke tempat angker bro. Boleh dong ya tahu jawabannya? Ini tahu nih orangnya nih. Tahu? Boleh mas, apa mas? Mana mas? Ini dah. Petualangan si Gundul. Bukan. Sarah Wijayanto. Ah, Sarah Wijayanto. Oke, boleh di next buat jawabannya ya. Oke, betul banget Sarah Wijayanto. Ya, bersama si gadis ya, salah satu hantu yang disimpan di rumah dia. Boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi buat yang udah jawab. Oke. Nah, dari permainan tadi juga kita udah bisa belajar loh kalau jadi content creator tuh lagi-lagi nggak cuma bikin konten biasa, tapi juga bagaimana kita membangun citra, nilai dan juga identitas yang konsisten dan juga autentik. Itulah yang akan kita pelajari lebih dalam lagi nih hari ini, tentang bagaimana personal branding dibentuk, dikembangkan dan juga memberikan dampak nyata terhadap profesi content creator. Nah, kita langsung aja deh masuk ke sesi utama karena kita udah selesai ice breaking. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk mengundang moderator kita yang akan memandu jalannya seminar kita dan juga sesi materi daripada speaker dan juga narasumber. Langsung saja saya undang moderator kita Kak Aurea Michelle. Boleh saya silakan. Oke, terima kasih banyak atas perkenalan yang sangat hangat. Perkenalkan, saya Michelle sebagai moderator pada hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh MC, topik hari ini sangat menarik, yaitu bagaimana cara untuk membangun personal branding yang kuat sebagai konten kreator melalui karya-karyanya di media sosial. Sebelum masuk ke dalam sesi materi, mari kita sambut speaker kita yang pertama, yaitu Pinka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat siang teman-teman. Nah, aku lihat di sini banyaknya audiensnya dari Gen Z ya. Nah, pasti udah nggak asing nih sama era digital kita yang sekarang ini teman-teman. Nah, di era digital ini nih, media sosial itu udah bukan cuma tempat untuk berbagi momen aja teman-teman. Tapi di era sekarang ini media sosial juga bisa jadi lapangan untuk profesi dan karir. Nah,
teman-teman pasti udah nggak asing sama yang namanya influencer, content creator, ataupun digital marketing. Nah, orang-orang ini mereka itu lahir dari media sosial, teman-teman. Tapi mereka itu saat mereka masuk ke dunia media sosial, mereka nggak langsung bisa yang namanya viral ataupun berada di atas ya. Pasti ada yang harus mereka gali terlebih dahulu. Nah, salah satunya adalah nilai dan passion, teman-teman. Bedanya apa sih nilai dan passion? Kalau nilai itu adalah tentang pribadi kita sendiri nih. Nilai pribadi kayak misalkan kejujuran, ketegasan. Sedangkan passion sendiri itu, passion ini kayak bahan bakar ibaratnya. Passion ini bahan bakar untuk kita terus tetap maju walaupun banyaknya rintangan nanti di depan yang akan menghampiri kita, teman-teman. Oke, boleh next slide. Nah, menentukan nilai dan passion pribadi sebagai dasar membangun profesi di media sosial. Sama aja kayak mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu bukan cuma kayak kita tuh suka apa sih, kita nih hobinya apa sih. Tapi mengenali diri sendiri itu seperti kita ini mau bawa konten kita tuh kemana. Kita ini harus punya nilai pribadi, mengenali diri sendiri. Kita ini harus tahu diri kita ini maunya apa sih, kita ini tuh mau menyampaikan apa sih di media sosial ini, teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus mengenali diri sendiri nih. Kita harus paham sama diri kita sendiri, biar nantinya konten kita tuh nggak yang cuma kayak asal viral aja. Nantinya isi konten kita yang negatif ataupun yang kurang mendidik, tapi konten kita bisa menjadi konten yang berkelanjutan dengan nilai pribadi yang ada di dalamnya dan juga passion yang nggak akan goyah gitu. Karena kalau misalkan kita bikin konten tapi kita cuma pengen viral, sedangkan keviralan itu, teman-teman, itu bisa diukur dari waktu. Itu tuh bukan hal yang akan terus stay gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan konten kita nih ada nilainya, kita tahu konten kita mau apa ke depannya, kita tahu nih isi konten kita ini tentang apa sih, passionnya apa. Misalkan kita mau konten tentang edukasi kesehatan mental atau tentang melukis. Nah, nantinya tuh kita bakal bisa bikin konten kita tuh terus jalan tanpa kayak kita tuh harus bingung ini arahnya mau kemana sih. Oke, boleh next. Next. Nah, mengintegrasikan nilai dan passion ke dalam konten media sosial. Mengintegrasikan ke dalam konten ini bukan kayak kita nulis di caption kayak kita gini-gini, kita gitu. Karena ya orang kan ngelihat konten kita di media sosial, mereka mau nonton, bukan cuma mau baca. Kalau mereka mau baca, mending ke Gramedia aja, cari buku, gitu kan. Nah, tapi kita ini cara mengintegrasikannya adalah kita masukin nih, kita masukin apa yang ingin kita sampaikan ke dalam konten kita. Kayak kita pengen kita dikenal nih kayak gimana sih, kita masukin itu ke dalam konten kita. Kita jadiin nilai diri kita itu ke dalam konten kita. Jadi orang-orang tuh bisa tahu kayak dia ini kayak gini ya, dia ini dikenal dengan kayak gini ya. Itu tuh di dalam konten kita. Boleh next. Boleh next kakak. Mempertahankan prinsip saat menghadapi tekanan atau opini publik. Yang namanya jadi konten creator, influencer itu tuh nggak selalu baik ya guys. Pasti ada algoritmanya. Pasti tuh bisa hari ini kita dipuji-puji, besoknya kita dihujat, ataupun hari ini konten kita rame, besoknya konten kita sepi. Itu tuh bisa terjadi. Nah, maka dari itu kita butuh banget nih nilai dan passion untuk mempertahankan prinsip kita saat menghadapi tekanan atau opini publik, biar kita nggak goyah, biar kita tuh tetap stay sama niat awal kita ataupun prinsip awal kita di konten kita ini, di media sosial kita ini. Jadi kita juga dari situ nantinya bisa bikin yang namanya semacam kayak apa ya, kayak circle, kayak kubu kita sendiri gitu teman-teman, untuk nantinya yang akan
salah satunya menjadi pertahanan kita di media sosial ini. Nah, sekian dari aku, teman-teman. Akan aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pinka untuk pemaparan materinya. Sekarang kita bisa lanjut ke speaker yang kedua, yaitu Chili. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo semuanya, selamat siang. Oke, perkenalkan, nama aku Bricita Natali Pistam, biasanya dipanggil Cili. Nah, tadi kan kalian sudah mendengar nih pembahasan dari narasumber kita yang pertama, keren banget kan? Kita langsung lanjut aja yuk ke pembahasan kedua kita, yaitu strategi membangun personal branding yang otentik melalui karya di media sosial. Next, boleh? Oke, pertama-tama, ketika konten kreator ingin personal brandingnya itu lebih unik dibandingkan konten kreator lainnya, dia harus banget nih menciptakan konten yang konsisten dan juga relevan dengan segmentasi serta nilai pribadinya. Yaitu pertama, memperkuat personal branding. Dalam hal ini, konten kreator harus memiliki kekuatan yang dalam pembahasan konten yang emang ada tujuannya dan juga apa yang dipublikasikan oleh para penontonnya, agar para penonton ini mengetahui ia ingin dikenal maupun juga dilihat seperti apa, dan juga mau dilihat kayak konten kreator ahli di bidang apa sih. Sebagaimana kita ketahui bahwa konten kreator zaman sekarang tuh banyak banget kan yang mengusung topik, kayak ada konten kreator yang membahas tentang trading saham, bahkan juga ada konten kreator yang membahas tentang pekerjaan gitu. Nah, ada contoh nyatanya yang aku mau kasih tau ke kalian, yaitu Tasya Farasya. Kalian pastinya semua udah pada tahu ya Tasya Farasya siapa, terutama yang wanita-wanita di sini. Yaitu merupakan salah satu konten kreator yang menurut aku pribadi sangat-amat berhasil nih untuk membangun personal brandingnya, ingin dikenal sebagai konten kreator kecantikan karena dia selalu membahas tentang topik make up, skincare, dan juga perawatan tubuh. Selanjutnya yang kedua itu ada membantu menciptakan pengalaman yang baik dengan membuat konten secara teratur dan juga konsisten dalam pembahasannya. Ini membantu seorang konten kreator itu membangun kepercayaan, kredibilitas, dan juga reputasi yang baik, sehingga ia itu tidak dilihat oleh penonton itu ya dia mah cuma sesuka hatinya doang upload konten, tapi memang harus ada strategi yang terarah dan juga prinsipnya. Yang ketiga yaitu menjaga jalan hubungan dengan para penonton. Dengan melakukan konten secara teratur dan juga yang relevan bagi para penontonnya, hal ini bisa membangun keterikatan rasa emosional antara konten kreator dan juga penontonnya nih teman-teman. Contohnya ketika aku hobinya tuh suka melukis, otomatis aku mencari konten kreator yang emang sesuka sama kayak aku hobinya ya. Nah, aku bakal follow, terus juga menyukai kontennya, bahkan seberusaha mungkin untuk mengikuti komunikasi yang dia sampaikan. Next. Membangun komunitas yang solid dan juga berinteraksi aktif dengan audiens di berbagai platform. Dalam hal ini, pertama itu menanggapi komentar dan juga pesan. Konten kreator harus memiliki sikap yang dimana tuh ramah terhadap semua pesan yang ingin disampaikan oleh penontonnya, baik itu umpan balik, pengajuan ide, saran, dan juga kritik teman-teman. Dan jadikan komentar tersebut itu sebagai evaluasi ke depannya buat dirinya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, ada mengajukan pertanyaan dan juga berdiskusi. Untuk berinteraksi aktif dengan para audiensnya, konten kreator ini bisa membangun sebuah Q&A atau misalnya live streaming, bahkan juga polling, sehingga ada tuh namanya interaktif keterkaitan kan antara konten kreator dan juga penontonnya. Yang ketiga itu mengapresiasi partisipasi. Seorang konten kreator juga harus memiliki sikap, mau sekecil apapun itu, apresiasi para penontonnya emang aktif nih. Salah satu contohnya yaitu Iben Santoso dari platform media sosial TikTok. Dia itu suka banget mengapresiasi para penontonnya yang berkomentar atau misalnya menyukai videonya dengan memberikan giveaway berupa dana, voucher, atau misalnya sebagainya. Next. Oke, ini bakal menjadi pembahasan terakhir aku, yaitu memanfaatkan fitur media sosial secara kreatif untuk menampilkan proses dan juga hasil karya yang menarik.
Pertama, seorang content creator ini bisa menggunakan Instagram Story ya teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Instagram Story itu akan sangat banyak up to date-nya. Baik contohnya kayak ada fitur IG, terus juga ada setiap caption format yang unik-unik, dan juga GIF yang bisa ditampilkan. Terus kedua, seorang content creator juga bisa membuat TikTok di video konten itu diedit secara langsung nih. Jadi sekarang tuh nggak perlu nih content creator itu harus buka aplikasi yang lainnya terus baru diedit, karena di TikTok itu sudah diberikan wadah platform untuk kalian edit dan kalian langsung upload aja. Jadi lebih efisien ya. Dan yang ketiga yaitu YouTube video dengan fitur penampilan konten. Sekarang YouTube itu sudah menampilkan opsi bisa berbentuk video jangka panjang dan juga jangka pendek. Jadi pastinya ini bisa menjadi inovatif bagi para content creator yang ingin menginformasikan kontennya melalui media sosial YouTube. Sekian dari aku mengenai personal branding yang dibangun melalui karya media sosial. Terima kasih. Aku akan alihkan ke moderator Aremisha. Oke, terima kasih banyak Chili untuk pemaparan materi yang kedua. Sekarang boleh kita lanjutkan ke speaker kita yang ketiga yaitu Imam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat banget nih. Oke. Karena tadi kita sudah membahas cara menentukan nilai untuk personal branding kita sudah membahas strateginya juga, dan sekarang gue ingin membahas mengenai dampak personal branding terhadap perkembangan profesi sebagai content creator. Boleh di next. Next. Ya Pak, next Pak. Kayaknya nggak di next. Apa? Your brain is what people say about you when you're not in the room, kata Jeff Bezos. Dan menurut gua kutipan ini itu adalah arti sebenarnya dampak dari personal branding. Ketika lu ada, orang-orang akan membicarakan lu. Dan ketika lu gak ada, orang-orang akan membicarakan lu. Tapi kalau dalam konteks content creator di era sekarang ini tuh, content creator itu udah gak cuman hobi biasa lah, tapi malah sekarang udah ada industrinya, udah ada profesinya. Dan ini menjadi opportunity yang besar banget bagi kalangan milenial sampai Gen Z gitu. Nah, tapi permasalahannya banyak banget yang salah kaprah terhadap content creator ini. Beberapa banyak yang mikir, oke, kalau kita upload konten terus menerus, mungkin peluang akan datang ya, nanti mungkin kita akan FYP atau nanti kita tiba-tiba dapat followers tinggi. Tapi sebenarnya personal branding lah yang akan menentukan kita untuk kita terlihat berbeda, kita dipercaya, dan juga diingat. Maka dari itu, hari ini gue akan membahas 3 dampak besar personal branding jika kita gunakan di content creator sebagai profesi. Next. Pertama ada diferensiasi diri. Nah jujur, jumlah content creator itu udah banyak banget, bahkan sampai ribuan. Tapi gimana cara kita itu bisa terlihat berbeda dan bisa terlihat lebih baik, bisa terlihat lebih unik dari content creator lainnya? Mungkin dengan cara pembawaan kita berbicara, mungkin dengan cara visual atau elemen-elemen yang kita gunakan saat kita menggunakan konten tersebut, atau mungkin topik yang kita gunakan pada saat kita membuat video. Nah, tadi kan MC kita udah membawa game ya. Tadi tuh banyak banget tuh kayaknya yang jawab Jerome Pauline. Wah, pada tahu tuh Jerome Pauline. Kok bisa pada nebak gitu? Padahal itu kan cuman kisi-kisi ya, kayak ada negara Jepang, ada NTK, ada kayak edukasi-edukasi gitu. Karena Jerome Pauline itu udah jadi top of mind-nya di kita. Orang jago MTK, belajar di Jepang, buat konten edukasi ya Jerome Pauline. Mungkin ada kali konten kreator yang kayak gitu juga, tapi ya top of mind-nya tertinggi itu udah di Jerome Pauline, teman-teman. Nah, di sini gue udah bawa banyak banget, nggak banyak sih, 4 doang, konten kreator. Di sini ada yang tahu dia siapa? Ada yang tahu? Di sini ada Ferry Irwandi, Timothy Ronald, Reza Arab, dan Bang Brando ya. Mungkin gue mau coba tanya-tanya. Kakak tahu dari 4 ini?
4 content creator ini. Kira-kira yang paling kakak tahu itu siapa? Reza Arab. Reza Arab itu menurut kakak gimana? Lucu ya? Lucu, keren. Kalau kakak gimana? Itu yang Ferry Irwandi, Timothy Ronald kenal semua. Menurut kakak dari 4 itu tuh tipe-tipenya kayak gimana cara pembawaan kontennya? Ferry Irwandi sama Timothy Ronald mungkin lebih ke edukatif ya. Kalau si Reza Arab sama Windah ke gaming, jadi lebih fun. Nah, bisa dilihat kan, ada beberapa orang yang melihat ini itu berbeda-beda, gak semuanya sama. Nah, itulah mengapa diferensiasi itu tercipta ketika personal branding kita sudah kuat, teman-teman. Nah, itulah nilai keunikan yang bisa kita dapatkan ketika personal branding dan diferensiasi kita sudah sangat kuat. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada kolaborasi dan profesional. Ini, brand, agensi, media besar itu akan mau coba untuk berkolaborasi dengan kita apabila mereka itu tahu kita siapa. Nah, justru dengan personal branding yang kuat, kita itu akan mendapatkan kesan yang profesional di mata mereka, sehingga mereka itu nggak cuma melihat kita sebagai si pembuat konten, tapi juga sebagai figur yang memiliki nilai, memiliki visi, dan juga memiliki kualitas. Misalnya Pandawara itu kan dikenal sebagai pembuat konten yang menjaga lingkungan, membersihkan sungai yang kotor, membersihkan pantai yang kotor. Hasilnya apa? Hasilnya Pandawara itu dilirik banyak instansi. Dia dilirik oleh pemerintah, bahkan media besar. Contohnya, ini dari berita Kompas, di mana Pandawara itu diundang oleh Prabowo untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi sampah di Indonesia. Artinya ini kan udah kolaborasi yang besar ya, tingkatannya udah nasional gitu. Ini kan artinya kolaborasi yang sudah level tinggi. Nah, selanjutnya ada konten kreator dari luar negeri, yaitu ISOSpeed. Kita pasti tahu dia siapa, Gen Z ya, pasti tahu. Dimana menurut gua ini itu kolaborasi terbaik dalam sejarah konten kreator. Bayangin, negara Cina itu meminta ISOSpeed atau berkolaborasi dengan ISOSpeed agar ISOSpeed ini melakukan marketing di negeri Cina. Misalnya di live streamingnya ISOSpeed, dia nyobain fasilitas-fasilitas yang unik kayak mobil terbang, ada robot canggih, bahkan nunjukin kota-kota China itu udah kayak selevel cyberpunk. Cyberpunk tuh udah ya 2050 kali ya. Tapi itu tuh sangat viral di media sosial saat itu dan sempat menggemparkan dunia. Tanya itu juga, ISOSpeed dibuatkan billboard oleh pemerintah China di setiap kota-kota besarnya ini. Jadi benar-benar ISOSpeed ini di-respect sama orang-orang Cina sana, bahkan sama pemerintahnya. Inilah hasil dari kolaborasi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena yang seperti tadi saya bilang, pemerintah, instansi, bahkan hampir organisasi itu akan melihat konten kreator yang memiliki nilainya, sehingga dia bisa menjadi kualitas tertentu untuk melakukan branding terhadap organisasi atau instansi tersebut. Next. Oke, visibilitas dan jangkauan. Visibilitas itu apa sih? Simpelnya, visibilitas adalah ketika kita terlihat dan bisa dikenal oleh orang lain, yang mungkin jangkauan juga yang sangat luas ya. Tapi bayangin dengan visibilitas yang kuat, kita itu bakal dicari oleh orang-orang dengan skill tertentu. Misalnya ya, kita itu content creator finance. Kita content creator finance dan kita memang punya skill yang sangat ahli di situ. Orang-orang akan nyari ke kita, nyari kita YouTube kita, nyari konten-konten kita dan ingin belajar di kita. Gua akan kasih contoh misalnya Timothy Ronald. Dia ini memiliki kelas, kita tahu namanya Akademi Kripto, Ultinolan apalah itu. Dan di situ harga kelasnya itu bisa mencapai 20 juta. 20 juta. Tapi yang ikut bisa mencapai ratusan ribu member. Bayangin. Ini kan artinya ada supply dan demand yang kuatnya. Karena memang visibilitas Timothy Ronald ini udah sangat kuat, skillnya mumpuni, dan dia juga bisa dipercaya, teman-teman. Gak cuma itu, Ferry Irwandi. Ferry Irwandi itu menurut gue adalah salah satu konten kreator edukasi yang sukses. Karena dia juga baru-baru ini
banyak sekali dilirik oleh pemerintah dan instansi, tapi dia itu banyak diundang untuk melakukan kuliah umum publik yang diupload di channel YouTube-nya. Jadi dia itu ngajar di universitas-universitas yang besar, dia itu ngajar kuliah S2. Artinya pemahaman Ferry Irwandi ini kan udah dipercaya untuk mengajar pada level tersebut gitu loh. Nah, itulah enaknya punya visibilitas yang tinggi. Kita itu udah nggak perlu repot-repot lagi cari kesempatan sana sini. Pasti masih perlu ya. Cuman ketika kita itu udah memiliki dasar landasan yang benar-benar kuat, justru kesempatan itulah yang akan datang ke kita. Next. Ya, segitulah pembawaan materi dari saya lakukan. Jadi pada intinya personal branding itu sebenarnya ya bukan cuma pencitraan, tapi itu soal konsistensi kita untuk kita lakukan di dunia saat ini. Ya kita semua bisa lah jadi content creator. Gua bisa jadi content creator, kalian juga bisa, semuanya bisa. Tapi permasalahannya, orang yang bisa menggunakan personal branding lah yang bisa sustain dari banyaknya content creator saat ini. Dan ingat, bukan seberapa banyak konten yang kita buat, tapi seberapa besar makna dan identitas yang kita bangun di baliknya. Gua Imam, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Imam untuk pemaparan materinya. Baik hadirin sekalian, kita sudah mendapat 3 sudut pandang yang sangat kaya dari para speaker kita. Namun, ada satu sosok spesial yang akan memberikan perspektif yang berbeda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Bella Adelia. Oke, selamat pagi Bella. Terima kasih sudah bersedia hadir di tengah kesibukan kamu. Baik Bella, boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Oke, sebelumnya aku mau terima kasih dulu udah dikasih kesempatan hari ini bisa sharing. Oke, halo teman-teman semua. Halo. Jadi aku mungkin kenalin sedikit ya. Jadi nama aku Bella dan aku salah satu mahasiswa juga di Snakom. Tapi aku udah aktif bikin konten sejak tahun lalu dan aku berdiri di sini mungkin buat sharing juga pengalaman bikin konten dan sebagai owner dari agensi Bumibi. Gitu. Kalau boleh tahu, kamu udah mulai menjadi konten kreator sejak kapan dan kira-kira apa sih yang bikin kamu tergerak untuk menjadi konten kreator? Oke, jadi aku mulai buat konten itu di tahun lalu pertengahan. Dan tadi kita udah dengar juga dari speaker-speaker yang hebat banget ya, dari POV yang banyak banget, dari personal branding, nilai, passion ya, terus ada cara yang membuat autentik gimana, sampai ke dampaknya gitu ya. Dan mungkin aku kaitin juga kenapa awalnya aku bikin konten, karena prinsip aku kayak gini teman-teman, mungkin kalian setuju atau enggak juga kita lihat. Jadi di zaman sekarang dengan kehadiran media sosial, itu yang penting itu bukan yang paling jago sebenarnya, tapi yang paling orang tahu gitu. Jadi contohnya tadi ada Jerome Pauline ya, kalian tahu semua yang langsung Jerome Pauline. Cuman apakah Jerome Pauline itu adalah yang paling pintar di matematika kan? Juga enggak sebenarnya, cuman orang paling tahu dia. Nah itulah kekuatan personal branding dan aku sadar kita harus memanfaatkan itu di era sekarang karena itu advantage yang sayang banget untuk dilewatin gitu. Jadi tahun lalu aku mutusin buat oke, kita harus seriusin personal brand gitu. Akhirnya aku mulai buat bikin konten dengan strategi lah gitu tahun lalu. Oke, sekarang kami ingin mendalami perspektif kamu tentang tema hari ini, yaitu membangun personal branding profesi content creator dengan berkarya di media sosial. Sekarang aku mulai sesi tanya jawabnya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut kamu, seberapa penting personal branding bagi seorang content creator di era media sosial? Oke, seberapa penting? Udah pasti jawabannya penting banget ya. Jadi sebenarnya ini kan kalau hari ini kita bahasnya khusus untuk profesi content creator. Cuman aku percaya bahwa semua orang di sini tuh udah punya personal brand sendiri. Aku, kamu, semua orang di situ udah punya sendiri sebenarnya. Cuman bagaimana kita mengembangkan itu ya secara jadi masalah, karena personal branding sebenarnya bukan untuk content creator aja. Semua di semua industri, di semua pekerjaan tuh sekarang udah butuh personal branding karena
kalau kalian kenalan orang pasti kan lihat sosial medianya dulu kan ya, profilnya kayak gimana, dia tuh siapa sih gitu. Jadi menurut aku personal branding ini adalah sarana untuk kalian bisa membangun trust dan authority gitu. Jadi menurut aku penting banget pastinya untuk seorang content creator punya personal brand. Oke, tapi kan nggak semua orang tuh tahu gimana caranya membangun personal branding. Seperti yang kita ketahui kayak orang-orang itu banyak yang bingung nih gimana sih caranya. Kira-kira kamu punya nggak cara yang bilang, oh gini caranya membangun personal branding gitu? Oke, tadi mungkin udah disinggung juga di speaker pertama kalau kalian dengerin ada nilai dan passion ya, nemuin nilai dan passion kalian gitu ya. Cuman mungkin aku pengen sharing tentang yang lebih praktik gitu, yang bisa langsung diterapkan. Itu ya interest kalian sih, maksudnya kalian suka apa, itu yang dan kalian jawab dulu, kalian sukanya apa, tujuan kalian tuh kemana sih, nah itu yang paling penting. Karena kadang-kadang orang bikin konten, misalkan kontennya viral 2 juta, 3 juta, cuman bukan berarti itu personal brand kalian bagus menurut aku. Jadi yang kita cari personal brand itu bukan views, bukan virality, tapi gimana orang mengimage kalian, gimana orang melihat kalian. Misalkan, oh aku lihat kamu, oh kamu tuh orangnya pintar ini, pintar nah, itulah personal branding gitu ya. Jadi bukan sekedar bikin konten aja gitu. Oke, sekarang aku lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa langkah-langkah awal yang krusial bagi seorang konten kreator untuk membangun personal branding melalui karya di media sosial? Langkah-langkah awal untuk membangun personal brand. Langkah-langkah awal udah pasti mulai, karena banyak orang gagal di langkah itu. Aku pun juga hampir gagal sebenarnya, karena kalau kita ngomong langkah yang panjang, itu kita pasti belajar selagi kita melakukan. Gak mungkin di awal kita tahu, oh langsung viral ini. Kalau gitu semua orang bisa viral kan, semua orang bisa gampang ngebangun personal brand. Karena ngebangunnya susah, jadi bagian paling susah ya mulai gitu. Karena semua orang tahu teorinya, yang praktekinnya cuma beberapa orang aja kan sebenarnya. Mungkin di sini semua orang udah tahu, oh personal brand harus tentuin nilai, passion, temuin authenticity, apa algoritma kayak gimana. Cuman yang benar-benar mempraktekkan, yang benar-benar mengimplementasikan apa yang kamu tahu itu kan cuma beberapa orang aja kayak gitu. Jadi menurut aku kalau ditanya langkah-langkah yang spesifik sebenarnya nggak ada. Kamu harus mulai aja dulu, nentuin tujuan. Ya menurut aku penting banget tuh nentuin tujuan, karena banyak banget aku lihat orang bikin konten tanpa tujuan, jadi akhirnya nggak kebentuk juga, personal brandingnya juga percuma kayak gitu. Oke, sebenarnya kan aku juga udah mulai untuk mencoba menjadi konten kreator nih. Tapi gak bisa dipungkiri kalau emang susah untuk kayak menentukan tujuannya. Bukan cuma sekadar jadi konten kreator gitu. Kira-kira cara untuk menemukan tujuan itu tuh gimana sih? Oke, juga mungkin aku sharing dari pengalaman aku langsung kali ya. Jadi aku membuat konten itu sebenarnya bukan tujuan aku pengen jadi konten kreator langsung kayak terima endorse gitu, sebenarnya itu bukan tujuan aku. Sama kalau kalian tadi lihat tadi beberapa contoh konten kreator yang kalian lihat dikasih contoh sama Imam tadi, ada Timothy Ronald ya. Itu kan sebenarnya Timothy Ronald juga dibalik dia bikin konten, dia ada bisnis ya. Jadi dia bukan bikin konten untuk fokus konten kreator sebenarnya. Jadi temuin tujuan kalian apa, kenapa kalian harus bikin konten, tentuin itu dulu. Jadi kalau aku, dari pengalaman aku itu punya creative agency. Dan sekarang, di zaman sekarang, orang tuh bakal lebih percaya sama bisnis yang ada ownernya, yang kelihatan bentuknya kayak gimana. Jadi kalau kalian punya bisnis, misalkan let's say kita punya bisnis makanan gitu. Kalau kita bikin konten as a owner, orang mungkin lebih percaya gitu ya, di belakangnya itu siapa sih. Sekarang tuh udah di era kayak gitu. Jadi menurut aku penting banget untuk kita ngebangun personal branding di balik sebuah brand. Jadi bukan hanya untuk konten kreator, karena sebenarnya membuat konten personal brand itu jauh lebih luas, bukan cuma untuk konten kreator doang mungkin. Oke, kira-kira strategi konten apa yang menurut kamu paling efektif untuk memperkuat personal branding itu melalui karya di berbagai platform media sosial? Oke, udah masuk ke strategi konten ya. Mungkin ini agak sedikit teknis dan aku pengen sharing cara yang aku pakai buat banyak di konten aku yang lumayan meledak dan dapat leads yang lumayan. Yaitu kalau kalian pernah dengar, kita ada aturan bikin konten itu ada hook ya. Mungkin pada tahu semua ya hook. Cuman orang pada tahu hook, cuman membuat hook itu sebenarnya nggak segampang itu. Nah ini aku terapin adalah hook yang aku pakai itu selalu yang memicu konflik. Jadi di salah satu video aku tuh bilang kayak gini, misalkan sekolah itu nggak guna, atau kuliah itu nggak guna, atau nasihat orang tua itu nggak guna, atau yang memicu konflik lah ya.
Kenapa? Karena 3 detik itu kan kita udah belajar semua mungkin ya anak-anak ilkom tuh 3 detik pertama itu krusial banget. Tapi setelah orang baca, jadi aku urutannya hope, terus setelah aku kasih sesuatu hal yang memicu konflik, terus baru dibarengin sama konfirmasi apa sih yang aku maksud. Jadi misalkan kuliah itu nggak penting ya, kuliah nggak penting kalau lu males-malesan misalkan, atau kalau lu nggak sambil kerja. Jadi ya ada sebenarnya kalau secara teknisnya emang ada tipsnya lah. Cuman menurut aku itu bisa dipelajari sampai kalian bikin konten. Jadi nemuin polanya dan lama-lama oh ternyata orang tuh bakal lebih suka sama konten yang kayak gini. Ternyata orang tuh bosen loh kalau nonton kayak gini. Nah kalau sekarang yang aku lihat tuh konten yang lumayan naik tuh konten yang menunjukkan hasil. Timothy Ronald tuh videonya nunjukin dia bawa mobil sport dia yang mahal banget, yang cuma mungkin dia yang punya kata di Indonesia ya. Nah itu yang orang tuh wah orang ini bisa kayak gini gitu. Jadi sekarang mungkin orang taunya flexing kali ya gitu. Cuma menurut aku flexing itu juga strategi sebenarnya, nggak ada yang buruk. Jadi ada omongan tuh nggak ada bad publicity, semuanya good publicity. Jadi even Timothy Ronald orang terkenal dia sombong, Timothy Ronald sombong, itu taktik dia sebenarnya. Kita kena strategi dia kan gitu. Jadi menurut aku semua hal yang kalian lihat di sosial media itu sebenarnya ada strateginya di balik itu tuh. Orang tuh nyusun dengan lumayan cermat lah konten-konten yang viral gitu. Nah, dari tadi strategi yang kamu bahas, pastikan juga ada tantangannya nih yang sering dihadapi dalam proses membangun personal branding sebagai content creator, terutama terkait dengan menjaga keaslian di tengah tekanan tren atau opini publik. Kira-kira gimana cara kamu untuk mengatasinya? Oke, tantangannya ya. Terus mengenai originalitas ya, keaslian. Oke, aku percaya bahwa there's nothing new under the sun, gak ada yang baru. Semua konten yang kalian di sosial media itu sebenarnya hasil modifikasi aja. Karena gini, kalau misalnya kita fokus bikin konten, kita tuh fokus juga namanya konsistensi ya teman-teman. Dan kalau kita mau muncul dengan ide baru terus tiap hari, udah jenius banget kita kan, nggak mungkin terjadi gitu. Jadi kita pasti butuh namanya referensi. Kita riset ide konten, makanya kita ada bikin konten plan kan. Kalau kita belajar juga ada konten plan segala macam. Cuman mungkin tantangannya menurut aku kurang efektif karena terus berubah, sehari-hari itu berubah. Kayak hari ini trennya apa, besok trennya apa, udah berubah. Kalau kita terlalu kayak oh aku mau postnya tuh ngikutin aku gitu, itu nggak mungkin work karena kita harus mikir juga apa yang audiens mau lihat gitu kan. Jadi sebenarnya tantangannya bukan mencoba jadi yang pertama, jadi yang asli, sebenarnya bukan itu, cuman menambahkan atau memodifikasi style kalian, personal brand kalian ke konten yang mau kalian jadiin apa ya referensi lah gitu. Jadi jangan terlalu fokus ke aslian banget kayak oh gue nggak ada ide gitu hari ini mau konten apa ya yang baru ini karena nggak mungkin ada yang baru juga di dunia ini. Timothy Ronald juga kayak gitu, video kayak gitu juga di luar juga udah ada sebenarnya gitu, cuman dimodif dengan cara dia. Terus Jerome Pauline mungkin di luar juga pasti udah ada, cuman dimodif juga. Jadi semuanya menurut aku originalitas di zaman sekarang itu bukan berarti membuat suatu hal yang baru, cuma kalian memodifikasi atau nambahin bumbu sedikit dari style kalian ke orang dari referensi yang kalian temuin kayak gitu. Kira-kira apa aja kesalahan umum yang seringkali dilakukan oleh konten kreator dalam proses membangun personal branding di media sosial? Kesalahannya pertama nggak ada tujuan. Menurut aku itu kesalahan besar karena kalau orang bikin konten tanpa tujuan itu sama aja percuma gitu. Misalkan bikin konten oke, dapat viewsnya banyak, terlalu fokus di angka, itu juga mungkin kesalahan yang sering aku temuin. Karena dulu aku fokusnya tuh pengen dapat 1 juta views, pengen dapat 2 juta views gitu. Sebenarnya itu juga nggak terlalu penting kalau views itu nggak menghasilkan apa-apa kayak gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama hal-hal yang kita bilangnya kayak mendistorsi atau mendistraksi kalian dari bikin konten. Karena personal brand itu bukan berarti seberapa banyak views yang kalian hasilin, cuma berapa banyak dampaknya yang tadi Imam bilang ya, berapa banyak dampaknya yang bisa kalian hasilin dari suatu konten. Jadi kesalahannya terlalu fokus sama angka, jangan terlalu fokus sama angka, dan juga ya mungkin konsistensi juga harus dijaga terus konsisten gitu. Oke, dan pertanyaan yang terakhir yaitu apa saran paling berharga yang bisa kamu berikan kepada konten kreator pemula yang ingin membangun personal branding yang kuat dan berkelanjutan melalui karirnya di media sosial? Saran, mulai aja dulu ya. Semua orang di sini tuh karena gini, setelah aku bikin konten setahun, aku tuh
paham banget bahwa banyak peluang yang bisa kita dapetin lewat sosial media. Dan kayak tadi udah disampaikan juga beberapa kan, teorinya ada bisa visibilitas, terus juga bisa diajak kerjasama gitu kan. Itu kan sebenarnya peluangnya tuh gede banget, sayang banget tuh disia-siain gitu. Kalau misalnya kita sering bikin konten gak di post, itu menurut aku tuh menyia-nyiakan banget sebenarnya. Jadi posting aja dulu, apapun yang kalian suka ya kalian posting, kalian belajar seiring berjalannya waktu. Cuman yang paling penting mulai aja dulu, karena sehari kalian lewat berarti sehari kalian kehilangan kesempatan, sehari lewat kehilangan kesempatan lagi. Jadi harus mulai sekarang, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, harus mulai sekarang teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bella atas jawaban yang sangat insightful. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bella. Terima kasih. Oke, hadirin sekalian, kita telah tiba di penghujung sesi seminar ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pinka, Chili, Imam, dan tentu saja narasumber kita yang luar biasa yaitu Bella atas waktu, ilmu, dan inspirasinya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Terima kasih juga para hadirin semua yang telah hadir dalam mini seminar hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa diaplikasikan untuk membangun personal branding sebagai content creator yang sukses. Akhir kata, saya Michelle pamit undur diri. Waktu dan tempat saya persilakan ke MC. Oke, terima kasih banyak Kak Michelle, Kak Bella, dan juga para speakernya tadi ya. Itu ilmu dan insight yang sangat luar biasa banyak tadi yang kita pelajarin ya. Nah, semoga yang disampaikan hari ini tuh bisa bermanfaat juga buat kita semua ya, dan jadi inspirasi buat kita semua dalam membangun personal branding sebagai content creator. Gimana kalau kita balik lagi deh ke awal, tadi kita udah belajar tentang apa aja sih kira-kira. Mulai dari Kak Pinka yang membahas tentang menemukan nilai dan passion pribadi, terus ada Kak Cili tentang personal branding yang autentik, dan terakhir ada speaker dari Kak Imam yang membahas tentang personal branding yang kuat bisa membuka peluang profesional, betul? Nah, terus terakhir juga dari tamu kita ada Kak Bella yang menjelaskan seberapa pentingnya sih personal branding bagi kreator di era sekarang, sampai memberikan saran untuk kita semua yang pemula yang mau memulai jadi content creator nih. Jadi media sosial lagi-lagi bukan tempat buat eksis doang, tapi juga untuk berkarya dan membangun masa depan. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang ingin memulai ataupun mengembangkan personal brandingnya nih. Mungkin itu saja dari seminar kami. Untuk penutup saya memiliki pantun sedikit saja ya. Tetap berkarya, tetap menginspirasi. Saya Marki pamit undur diri. Terima kasih. Boleh sesi foto dulu dengan dosen kita. Yang kosong boleh dirapetin dulu deh, digabungin langsung ke tengah semua ya. Tolong. Ayo yang mau cepat, yang mau kelas habis ini boleh dipercepat geraknya.